Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Osaka. Saya berasal dari kelas Teknologi Industri Pertanian A, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan diagram Pareto pada Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke dalam cara pembuatannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu diagram Pareto. Nah, diagram Pareto merupakan suatu metode untuk mengelola kesalahan, masalah atau cacat untuk membantu memusatkan perhatian pada usaha penyelesaian masalah. Nah, diagram Pareto ini terdiri atas dua diagram. Yang pertama ada diagram batang yang menunjukkan klasifikasi dan nilai data. Yang kedua ada diagram garis yang menunjukkan nilai kumulatif pada data. Nah, diagram Pareto ini memiliki prinsip bahwa 80% permasalahan perusahaan merupakan hasil dari penyebab yang hanya 20%. Untuk lebih lanjut cara pembuatannya, simak video aku berikut ini ya. Nah, di sini saya telah menyediakan data yang saya ambil dari sebuah proceeding seminar nasional yang ditulis oleh Hadiat, Handarto, dan Nurjana pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Pengendalian Mutu Produk Tempe Menggunakan Statistical Quality Control di Industri Rumah Tangga Yahya Komariah, Majalengka dalam proceeding Seminar Nasional Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada halaman 376 hingga 387. Nah, datanya di sini sudah tertera. Nah, dalam diagram batang bagian Pareto itu, dia di sebelah kiri dia memiliki frekuensi yang paling tinggi hingga paling rendah, sehingga frekuensinya harus kita urutkan dari paling tinggi dan rendah. Ini adalah dia masih acak, sehingga kita dapat memblok bagian jenis cacat dan frekuensinya. Kita ubah dengan cara kita blok dan kita pilih short and filter. Kita pilih custom short, lalu dalam short by kita pilih frekuensi. Nah, ini pada bagian order kita pilih dari yang terbesar hingga yang terkecil, lalu kita klik OK, sehingga data dapat berubah dari frekuensi terbesar hingga terkecil. Diagram garis pada diagram Pareto itu merupakan suatu persentase kumulatif pada data. Untuk membuat persentase kumulatifnya, kita membuat frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Untuk membuatnya, kita dapat menyalin jumlah pada frekuensinya. Pada kolom kedua, kita dapat menggunakan dengan rumus pada sel yang pertama ditambah dengan jumlah frekuensinya, sehingga rumus kita dapat salin ke bawah. Lalu untuk persen kumulatifnya itu merupakan nilai frekuensi kumulatif dibagi dengan nilai total. Di sini kita tambahkan tanda sen agar rumusnya dapat disalin. Nah, pada umumnya nilai persentase kumulatif ini berbentuk persen, sehingga kita dapat mengklik percent style pada ini, pada tools home. Nah, selanjutnya untuk membuat diagramnya kita pilih insert, terus kita pilih kolom, lalu kita pilih bagian colostrum kolom. Kita klik pada kolom lembaran putih ini, kita klik kanan, lalu kita pilih select data. Untuk bagian diagram batangnya kita pilih klasifikasinya itu jenis cacat dan nilai datanya adalah frekuensi. Lalu kita tambahkan tanda koma. Lalu untuk diagram garisnya pada persentase kumulatif. Di sini ada tanda plus, kita harus menghapus tanda plus tersebut. Lalu kita klik enter. Nah, di sini pada bagian ini ada nih plot area yang berwarna oranye yang merupakan bagian yang akan berubah menjadi diagram garisnya pada diagram Pareto. Kita klik saja bagiannya. Lalu kita klik kanan. Lalu pilih change series chart type, kita pilih bagian combo dan kita pilih custom column line on secondary axis. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita harus mengubah nilai secondary vertical axis-nya. Pada bagian kita klik 2 kali. Nah, pada bagian axis option-nya, pada bagian maksimum kita ganti jadi angka 1. Lalu kita klik enter. Nah,
nilai diagram garisnya akan naik ke atas dan menunjukkan puncak pada tingkat frekuensi kumulatif 100%. Nah, untuk menambahkan labelnya, kita dapat memilih Axis Titles dan Data Labels untuk melihat nilai-nilainya pada berapa. Judul chartnya kita dapat mengganti menjadi diagram Pareto cacat pada tempe. Terus pada bagian ini merupakan frekuensi. Pada bagian ini jenis cacat. Dan ini merupakan persentase kumulatif. Nah, kita dapat mengubah desain diagram Paretonya dengan mengklik Tools Design, lalu kita pilih desain yang ingin kita buat. Nah, cara pembuatan diagram Pareto telah selesai. Apabila ada kata-kata yang tidak enak, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.